Bapak Ibu saudara sekalian yang berkaitan Yesus, marilah kita silakan lagi kita awali ibadat Sabda Kedua pada malam hari ini. Kita awali dengan lagu pembukaan nomor 659. 659. Kita hanya mencapai 1 dan 2. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh dari sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau raya-raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh ilahi sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal, cinta kasih tak meletakkan diri, tak mencari keuntungan diri. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh ilahi sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Om Bambang, dari mana? Mempelai kedua, Bapak Ibu sekalian. Saya. Bapak Ibu selamat malam. Selamat malam. Syukur kepada Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini, di rumah ini dan di hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih untuk bersyukur dan berbahagia bersama Saudara Agustinus Febrian Pradana Putra dan Saudari Natalia Anissa Nurfadila yang akan melaksanakan perkawinannya memasuki hidup berkeluarga. Oleh karena itu, secara istimewa kita semua umat lingkungan Lukas diminta untuk mendukung di dalam doa bersama bagi mereka mempelai berdua. Semoga supaya kelancaran, kekuatan dalam menghadapi menjelang pernikahan besok pagi, semoga dikuatkan hatinya, semoga diteguhkan semakin mantap untuk memasuki jenjang hidup berkeluarga. Untuk itu marilah kita hening sejenak
Kita memeriksa batin kita, mohon ampun atas segala dosa kita agar kita pantas dan layak mengikuti ibadat pada malam hari ini. Saya mengaku saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya menjaga saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Dalam pergaulan dengan sesama kami sering terpuruk dalam kesulitan cinta diri dan jarang mau mencintai mereka dengan sungguh. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kami mudah sekali mengadili orang lain dan mengeras iri hati kepada sesama. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki agar pria dan wanita membangun keluarga yang bahagia. Kedua hamba-Mu ini akan memasuki bahtera perkawinan hidup berkeluarga. Berkatilah cinta kasih mereka, supaya tahan uji dalam untung dan malam, dalam susah dan senang. Anugerahkanlah kepada mereka keturunan yang dapat dibanggakan dan merupakan tali pengikat cinta kasih sejati mereka. Bimbinglah mereka untuk dapat meneladani keluarga kudus di Nazaret. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan diambil dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menemaninya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk-makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama pada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk daripadanya, lalu menutup ke tempat itu dengan daging. Dan dari tulang rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawa kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Laporan bacaan nomor 661 bait 1 661. Andaikan aku fahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pulang. Maka datanglah orang-orang Farisi. Dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus.